Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C21 akan mempresentasikan terkait granulasi basah untuk memenuhi tugas akhir praktikum teknologi sediaan solida. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya, yaitu ada Atia Nuri Soleha, Ignes Aprilia, saya sendiri Miralda Zahra, Siti Wulandari, Stiani Puji Rahayu, dan Rido Bangkit Pangestu. Sebelum itu kita masuk dulu ke teori dasar dari granulasi basah. Jadi granulasi basah itu merupakan proses pencampuran antara partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Nah, prinsipnya gimana? Jadi prinsipnya itu kita membasahi massa atau campuran zat aktif dan eksipien dengan larutan pengikat tertentu sampai nanti diperoleh tingkat kebasahan tertentu dan akan membentuk granul dengan mengikat serbuk dengan suatu pengikat. Jadi nanti granulnya itu lebih kompak. Jadi untuk secara umum cara granulasi basah itu ada dua, ada cara basah dan ada cara kering. Untuk cara basah itu kita buat terlebih dahulu larutan pengikatnya dengan cara melarutkan pengikat ke dalam pelarutnya, lalu dicampurkan ke dalam serbuk. Jadi untuk cara basah ini kita menggunakan larutan pengikat yang sedikit dan memiliki daya ikat yang lebih kuat. Kemudian semua larutan pengikat itu harus dicampurkan ke dalam serbuk. Nah, untuk cara kering itu dicampurkan semua komponen dan zat aktif. Kemudian nanti ditambahkan sedikit demi sedikit pelarut pengikat hingga terbentuk massa basah dan dapat dikempak. Nah, untuk cara kering ini prosesnya cukup singkat dan risiko terjadi massa lembek juga lebih kecil karena ditambahkannya sedikit demi sedikit si pelarut pengikatnya. Nah, terus juga kalau cara kering ini kita harus butuh pelarut yang lebih banyak. Kita masuk ke syarat dari granulasi basah. Pertama, zat aktif dan eksipiennya itu harus tahan terhadap panas. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa granulasi basah itu kan pasti butuh pemanasan. Nah, jadi harus tahan panas zat aktif dan eksipiennya. Kedua, memiliki kompresibilitas yang buruk. Jadi untuk bahan-bahan yang memiliki kompresibilitas yang buruk itu sangat baik untuk dibuat granul agar nanti kompresibilitasnya jadi lebih baik. Kemudian memiliki daya aliran yang buruk. Jadi untuk bahan yang memiliki aliran yang buruk, untuk bisa alirannya baik itu bisa dibuat granul terlebih dahulu. Nah, kemudian zat aktif dan eksipiennya juga harus tahan lembab karena seperti kita ketahui bahwa granulasi basah itu pasti menggunakan pelarut sehingga nanti zat aktifnya dan eksipiennya itu harus tahan terhadap kelembapan. Lanjut ke kelebihan dari granulasi basah. Pertama, dapat memperbaiki sifat alir, kohesivitas, dan kompresibilitas yang buruk. Yang kedua, untuk zat aktif dengan dosis tinggi yang mempunyai sifat alir dan kompresibilitas buruk hanya perlu sedikit bahan pengikat. Yang ketiga, dapat memperbaiki disolusi obat yang bersifat hidrofob. Yang keempat, pembasahan granul sesuai untuk homogenitas sediaan dosis rendah. Selanjutnya yang kelima, dapat meningkatkan keterbatasan serbuk melalui hidrofilisasi atau granulasi basah. Untuk yang keenam, dapat memungkinkan penanganan serbuk tanpa kehilangan kualitas campuran. Yang ketujuh, diperoleh distribusi dan keseragaman kandungan yang baik untuk zat aktif dengan dosis kecil dan zat tambahan pewarna yang akan larut ketika dilarutkan terlebih dahulu dalam larutan pengikat. Untuk yang kedelapan, dapat meningkatkan dan memperbaiki kepadatan atau density dari serbuk itu sendiri. Lanjut ke kekurangan dari granulasi basah. Nah, yang pertama itu membutuhkan biaya yang relatif mahal karena kita menggunakan peralatan yang mahal juga. Yang kedua, memerlukan ruang yang luas dengan suhu dan kelembapan yang terkendali. Ketiga, menghabiskan waktu yang lama sehingga tidak efisien. Yang keempat, adanya kemungkinan hilangnya bahan selama processing pemindahan bahan dari satu unit ke unit lainnya. Nah, selanjutnya dapat memungkinkan terjadinya kontaminasi silang. Kemudian jika proses dan formulasi tidak tepat, maka zat aktif akan lama terdisolusi dari granul setelah tablet terdisintegrasi. Nah, kita masuk ke resep yang pertama. Jadi ini adalah resep yang pertama, bisa dilihat dalam slide. Nah, kita menggunakan mucilago amili sebanyak 10% konsentrasinya. Kita masuk ke prosedur pembuatan. Jadi
untuk prosedur pembuatan pertama itu kita timbang dulu fasa dalamnya kita menggunakan 92%. Jadi total massa yang kita timbang itu adalah 23 gram yang terdiri dari vitamin B6, amilum kering 10%, mucilago amili 10%, dan laktosa sebanyak 9,7 sebagai bahan pengisi. Nah, ini semua ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian kita timbang juga fase luarnya sebanyak 8%. Totalnya yang kita timbang itu ada 2 gram dan terdiri dari talkum 2%, magnesium stearat 1%, dan amilum kering 5%. Kita timbang menggunakan neraca analitik. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyiapan bahan pengikat. Di sini kan kita menggunakan mucilago amilum. Nah, kita bisa menggunakan pemanasan tidak langsung dan juga pemanasan langsung. Nah, bedanya apa? Bedanya itu dalam pembuatan suspensi. Kalau misalnya tidak langsung, dia itu pemanasannya itu tidak secara langsung. Bisa dilihat prosedurnya pada slide. Nah, untuk pemanasan langsung itu si suspensi mucilagonya itu kita panaskan secara langsung di atas hot plate dengan di atas suhu gelatinasinya hingga mendidih. Jadi dia dilakukan pemanasan secara langsung. Untuk prosedurnya bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pencampuran fase dalam dan proses granulasi. Jadi kita masukin vitamin B-nya yang telah ditimbang, terus digerus sampai homogen, terus ditambahin laktosa sebagai bahan pengisi ya, yang telah ditimbang, kemudian gerus juga hingga homogen. Kemudian kita tambahkan amilum kering sebagai bahan pengembang dan digerus hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan mucilago amili sebagai bahan pengikat yang telah dibuat sedikit demi sedikit dan diletakkan pada ujung alu, lalu ditekan atau dikempah hingga kompak. Kemudian kita ambil massa granul dan diayak dengan ayakan mesh nomor 14. Setelah diayak, massa granul disebar pada loyang hingga merata. Kemudian ditimbang granul dan dikeringkan di dalam oven selama 6-18 jam pada suhu 40-60 derajat Celcius. Kemudian kita ambil granul yang sudah kering lalu diayak kembali dengan pengayak mesh nomor 16-20. Kemudian ditimbang granul dan dimasukkan ke dalam pot kosong atau bisa pakai toples. Kemudian dilakukan uji evaluasi IPC dan dihasilkanlah massa granul. Kemudian kita masuk ke pencampuran fase dalam dan fase luar. Jadi fase dalam yang tadi kita peroleh itu kita tambahkan dengan fase luar, yaitu magnesium stearat, talkum, dan amilum. Lalu ditutup toplesnya dan dicampurkan hingga homogen dan akan diperolehlah massa keempatnya. Kemudian kita masuk ke tahap pencetakan tablet. Di sini massa granul yang tadi kita peroleh itu kita masukin massa keempat yang tadi kita peroleh, kita masukin ke alat pencetak tablet dengan punch yang sesuai. Terus kita nyalain alat pencetaknya dan ditunggu hingga tablet tercetak habis dan akan diperolehlah tablet vitamin B yang telah dicetak. Setelah itu masuk ke perbedaan formula dan hasil evaluasi. Jadi kita di sini kan membuat 100 tablet ya dengan bobot masing-masingnya itu 250 mg. Ini resep yang tadi. Untuk resep yang pertama bisa dilihat pada slide. Kemudian perbedaannya tadi ya, kita menggunakan mucilago amili dengan konsentrasi 10% sebagai bahan pengikatnya. Terus ini adalah perbedaan formulanya sama seperti yang sebelumnya. Terus kita masuk ke perhitungan formula teoritik. Jadi di sini kan kita membuat formula untuk 100 tablet ya. Jadi vitamin B yang kita timbang itu ada 10 gram, amilum keringnya itu 2,5 gram, mucilago amilinya itu kita sepertiga dari fase dalam ya. Jadi hasilnya itu 0,7 gram. Nah, untuk laktosanya itu berarti jadi ditimbang 9,7 gram. Sehingga total yang kita timbang itu adalah 23 gram untuk fase dalam. Nah, untuk fase luarnya itu magnesium stearat kita timbang sebanyak 0,25 gram, terus talkumnya itu kita timbang 0,5 gram, dan amilum keringnya kita timbang sebanyak 1,25 gram. Dan ini untuk 100 tablet yang akan kita buat. Terus kita masuk ke perhitungan formula nyata, di mana ternyata mucilago amili yang kita butuhkan itu setelah granulasi hanya 5 gram, sehingga 5 gram dikali 10% itu kan 0,5. Jadi kita hanya butuh ini nih. Jadi total massa yang kita timbang itu adalah 22,733 gram untuk perhitungan formula nyatanya. Nah, untuk fase luarnya masih sama seperti sebelumnya.
Terus kita masuk ke perhitungan jumlah tablet yang diperoleh. Bisa dilihat rumusnya pada slide. Nanti akan dihasilkan jumlah tablet yang diperoleh adalah 91,52 tablet. Kemudian untuk bobot masing-masing tabletnya itu bisa dilihat rumusnya pada slide. Nanti hasilnya adalah 0,249 gram dengan pasal luarnya itu adalah sekian. Nah, untuk evaluasi granulnya, jadi kan kita udah buat nih, harus kita evaluasi granulnya yang terdiri dari evaluasi granulometri. Untuk prosedur, hasil pengamatan dan syaratnya bisa dilihat pada slide. Nah, kesimpulannya, kurva menunjukkan jika distribusi granul tidak baik karena kurva memiliki grafik yang naik turun. Yang kedua, ada bobot jenis. Untuk prosedur, hasil pengamatan dan syarat bisa dilihat pada slide. Kemudian ini adalah perhitungan persentase pengayakan pada granulometri, bisa dilihat pada slide juga. Dan ini adalah grafik granulometri, bisa dilihat ya, ini grafiknya naik turun sehingga granulnya tidak terdistribusi secara merata. Nah, yang ketiga ada evaluasi dari kadar mampat. Nah, untuk kesimpulannya itu hasil dari persen kompresibilitas menunjukkan jika granul memiliki sifat aliran yang baik. Kemudian ada kecepatan alir, kesimpulannya itu tidak memenuhi syarat karena kurang dari 4 gram per sekon. Kemudian kadar zat aktif granul bisa dilihat pada slide. Untuk prosedur, syarat dan hasilnya. Terus untuk yang keenam adalah kadar lembab. Untuk kesimpulannya itu tidak memenuhi persyaratan karena kadar lembab yang baik itu adalah kurang dari 1-3%. Kemudian kita masuk ke evaluasi kedua, yaitu evaluasi IPC. Yang pertama itu ada evaluasi bobot jenis mampat. Nah, kesimpulannya itu dia memenuhi syarat. Untuk yang kedua ada bobot jenis ruah. Untuk kesimpulannya itu dia memenuhi syarat juga. Dan yang ketiga ada sifat alir. Untuk kesimpulannya dia tidak memenuhi syarat. Yang keempat ada kadar mampat. Kesimpulannya, hasil dari persen kompresibilitas menunjukkan jika granul memiliki sifat alir yang baik. Untuk evaluasi yang ketiga ada evaluasi tablet, di mana pada evaluasi pertama ada keseragaman ukuran. Prosedur, hasil pengamatan dan syarat bisa dilihat pada slide, dan kesimpulannya itu semua tablet memenuhi syarat. Kemudian ini adalah tabel perbandingan diameter dan ketebalan tablet. Nah, yang kedua ada evaluasi kekerasan tablet, di mana kesimpulannya itu tidak ada tablet yang memenuhi persyaratan. Nah, untuk yang ketiga uji variabilitas. Untuk kesimpulannya, tablet tidak memenuhi syarat variabilitas dan memiliki variabilitas yang buruk. Kemudian ini adalah grafik keseragaman ukuran tablet dan grafik kekerasan tablet. Evaluasi selanjutnya adalah keseragaman bobot. Untuk kesimpulannya tidak memenuhi syarat, terdapat 5 data yang melebihi penyimpangan bobot rata-rata kelompok A dan terdapat 1 data yang mengalami penyimpangan pada kolom B. Nah, untuk yang kelima ada waktu hancur, di mana kesimpulannya itu tablet telah memenuhi syarat. Ini untuk perhitungan terkait dari keseragaman bobotnya, bisa dilihat pada slide. Kemudian kita masuk ke pembahasan dan hasil evaluasi. Nah, untuk pembahasannya kan di sini kita menggunakan zat aktif berupa vitamin B. Seperti kita ketahui bahwa vitamin B itu memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang buruk. Makanya nih, kita menggunakan metode granulasi basah dengan harapan bahwa vitamin B ini akan memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang lebih baik, sehingga nanti menghasilkan tablet yang lebih kompak dan tablet tidak mudah pecah ataupun retak, sehingga nanti tidak mempengaruhi penampilan dari tablet. Kemudian ini adalah bahan tambahan dalam formulasi, bisa dilihat pada slide. Kemudian ini adalah pembahasan dari evaluasi. Jadi kan kita menggunakan 3 evaluasi ya. Ada evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi tablet. Dan ini evaluasi granul dan IPC, penjelasannya bisa dilihat pada slide. Kemudian ini juga penjelasan dari evaluasi granul dan IPC. Dan ini juga untuk evaluasi granul IPC bisa dilihat pada slide. Kemudian ini evaluasi tablet, yaitu pertama ada evaluasi keseragaman ukuran, bisa dilihat pada slide penjelasannya. Ini hasilnya. Kemudian ini ada evaluasi kekerasan ya, hasilnya bisa dilihat pada tablet, dan untuk penyebabnya juga bisa dilihat pada slide. Kemudian kita masuk ke resep yang kedua.
Jadi untuk resep yang kedua ini kita menggunakan sama ya bahan pengikatnya, yaitu mucilago amili. Hanya saja konsentrasinya itu 8%. Prosedur pembuatan masih sama. Prosedur pembuatan kita menggunakan fase dalamnya itu 92%. Jadi total yang kita timbang adalah 23 gram yang terdiri dari vitamin B6, amilum kering 10%, mucilago amili 8%, dan laktosa kita timbang dengan neraca analitik. Kemudian kita timbang fase luarnya, total massa timbangnya masih sama, yaitu 2 gram, yaitu terdiri dari talkum 2%, magnesium secara 1%, dan amilum kering 5%. Kita timbang ya ke neraca analitik. Kemudian kita siapin nih bahan pengikatnya, yaitu mucilago amili. Kita masih sama ya, bisa pakai pemanasan tidak langsung, bisa juga pakai pemanasan secara langsung. Tadi juga udah dijelasin perbedaannya sama seperti slide sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya itu pencampuran fase dalam dan proses granulasi. Jadi kita campur semua vitamin B6, amilum kering, laktosa itu kita masukin ke toples, terus kita aduk hingga nanti homogen. Kita masukin ke baskom, terus tambahin nih mucilago amili sebagai bahan pengikat sedikit demi sedikit. Kemudian kita ayak dengan ayakan nomor 10 sampai 14 mes, terus kita keringin menggunakan oven. Habis itu kita uji kelembapannya. Setelah memenuhi syarat, maka kita ayak kembali menggunakan ayakan 16 sampai 20 mes. Habis itu baru kita masukin ke toples lagi, terus dikocok hingga homogen. Nanti akan diperoleh lah hasil granulnya. Nah, kemudian nanti kita evaluasi IPC. Baru habis itu kita timbang masaknya dan akan diperoleh massa granul. Nah, setelah itu kita masuk ke pencampuran massa granul fase dalam dan fase luar. Kan tadi massa granul kita peroleh tuh, kita campurin kan, kita masukin dulu ke toples. Habis itu kita tambahin talkum, magnesium stearat, sama amilum kering sebagai fase luar. Kita masukin juga ke toples, terus kita campur sampai homogen dan akan diperoleh massa kempanya. Kemudian kita masuk ke tahap pencetakan tablet, di mana massa kempanya itu kita masukin ke alat pencetak tablet dengan punch yang sesuai. Kita nyalain alat pencetaknya, terus kita tunggu sampai tabletnya tercetak semua. Terus nanti akan diperoleh tablet vitamin B. Nah, ini untuk perbedaan formula dan hasil evaluasi. Masih sama ya, kita buat 100 tablet dengan bobot masing-masing 250 mg. Nah, ini untuk perbedaan formulanya juga sama kayak resep sebelumnya, yaitu resep 2. Nah, ini perbedaannya kita cuma terletak pada konsentrasi aja ya. Kita masih sama menggunakan mucilago amili, hanya saja konsentrasinya itu 8%. Kemudian untuk perhitungan teoritiknya juga masih sama. Untuk vitamin B-nya kita timbang 10 gram, amilum keringnya 2,5, mucilago amilinya 0,6, dan laktosanya 9,8 gram. Dengan total yang kita timbang dalam fase dalam itu adalah 23 gram. Nah, untuk fase luarnya itu mg stearatnya 0,25 gram, talkum 0,5 gram, dan amilum keringnya 1,25 gram. Jadi ini adalah total yang kita timbang untuk formula 100 tablet secara teoritik. Kemudian kita hitung formula nyatanya. Jadi setelah kita granulasi, ternyata kita hanya membutuhkan mucilago amili sebanyak 6 gram, sehingga nanti 6 dikali 10%, terus akan diperolehlah 0,48 gram. Untuk yang kita butuhkan nanti masih sama ya untuk fase luarnya. Nah, untuk perhitungan jumlah tablet yang diperoleh juga sama rumusnya. Nanti dihasilkan tablet yang diperoleh adalah 83,9 tablet. Kemudian kita masuk ke perhitungan bobot tablet. Jadi nanti diperoleh bobot tabletnya itu adalah 0,252 gram. Dengan penambahan fase luarnya itu adalah segini. Selanjutnya ini ada evaluasi granul, masih sama, yaitu ada granulometri yang pertama. Nah, kesimpulannya itu kurva menunjukkan jika distribusi granul tidak baik karena kurva memiliki grafik yang naik turun. Yang kedua, ini ada presentasi pengkayakan, bisa dilihat pada slide. Ini juga ada grafik granulometri, bisa dilihat ini grafiknya naik turun sehingga tidak terdistribusi secara normal ya. Kemudian yang kedua ada bobot jenis. Nah, untuk kesimpulannya itu memenuhi syarat. Terus yang ketiga ada kadar mampat. Jadi kesimpulannya itu hasil dari persen kompresibilitas menunjukkan jika granul memiliki sifat aliran yang baik sekali. Kemudian yang keempat ada kecepatan alir, di mana kesimpulannya itu tidak memenuhi syarat karena kurang dari 4 gram per sekon. Nah, untuk yang kelima kadar zat aktif dalam granul. Dan yang keenam itu ada kadar lembab.
untuk kesimpulannya itu memenuhi persyaratan kadar serbu. Nah, kemudian evaluasi IPC yang kedua, yang pertama itu ada bobot jenis pampat ya, kesimpulannya itu memenuhi syarat. Dan yang kedua ada bobot jenis ruah, terus kesimpulannya memenuhi syarat juga. Yang ketiga ada sifat alir, tidak memenuhi syarat. Yang keempat kadar mampat, kesimpulannya hasil dari persen kompresibilitas menunjukkan jika granul memiliki sifat aliran yang baik sekali. Terus untuk evaluasi ketiga ada evaluasi tablet. Yang pertama itu ada keseragaman ukuran, kesimpulannya itu semua tablet memenuhi syarat. Terus ini adalah tabel perbandingan diameter dan ketebalan tablet, bisa dilihat pada slide. Terus ini yang kedua ada kekerasan tablet. Jadi kesimpulannya itu beberapa tablet tidak memenuhi syarat kekerasan tablet. Terus ini adalah grafik keseragaman ukuran tablet dan grafik kekerasan tablet. Kemudian yang ketiga itu ada uji variabilitas pada evaluasi tablet. Kesimpulannya itu tablet tidak memenuhi syarat variabilitas dan memiliki variabilitas yang buruk. Yang keempat keseragaman bobot. Untuk kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena terdapat dua data yang melebihi penyimpangan bobot rata-rata kolom A dan terdapat satu data yang mengalami penyimpangan pada kolom B. Nah, ini untuk perhitungan terkait keseragaman bobot bisa dilihat pada slide. Kemudian yang kelima itu ada waktu hancur. Jadi untuk kesimpulannya itu tablet telah memenuhi syarat. Nah, ini masuk ke pembahasan dan hasil evaluasi. Jadi masih sama, kita menggunakan vitamin B6 di mana dia itu memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang buruk, sehingga untuk metode granulasi basah ini diharapkan nanti sifat alir dan kompresibilitasnya dapat lebih baik. Kemudian ini kita lakukan evaluasi granul dan ini bisa dilihat pada slide untuk pembahasannya. Ini juga bisa dilihat pada slide. Ini juga untuk evaluasi yang bisa dilihat pada slide. Ini juga evaluasi kecepatan alir dan hasilnya juga bisa dilihat pada slide. Kadar lembab juga bisa dilihat pada slide. Dan evaluasi tablet juga ini bisa dilihat pada slide. Ini juga bisa dilihat pada slide. Ini juga bisa dilihat pada slide penjelasannya, dan waktu hancur juga bisa dilihat pada slide. Nah, kita masuk ke resep yang ketiga. Jadi untuk resep yang ketiga ini kita menggunakan bahan pengikatnya itu yaitu PVP. Kita menggunakan konsentrasinya 5%. Jadi kita masuk ke prosedur pembuatan, yaitu kita masih sama, kita timbang dulu fase dalamnya 92%. Itu total yang kita timbang adalah 23 gram yang terdiri dari vitamin B6, amilum kering, PVP 5%, sama laktosa. Kita timbang menggunakan raca analitik. Kemudian kita timbang juga fase luarnya dengan totalnya itu 2 gram yang terdiri dari talkum, magnesium stearat, dan amilum kering. Itu kita timbang menggunakan raca analitik. Kemudian kita buat nih larutan PVP-nya, yaitu larutan PVP kita masukin ke gelas beker, terus kita larutin dengan aquades. Kita larutin, kita campur hingga homogen. Nah, kemudian kita masuk ke pencampuran fase dalam dan proses granulasi. Jadi kita tambahin semua vitamin B6, amilum kering, dan laktosa. Kita masukin ke toples, terus kita homogenkan. Habis itu kita masukin ke baskom, terus kita larutin menggunakan pengikatnya yaitu larutan PVP sedikit demi sedikit. Habis itu kita campurkan hingga homogen. Habis itu kita ayak dengan ayakan nomor 10 sampai 14 menit. Setelah itu kita keringkan menggunakan oven. Setelah kering maka kita uji nih kelembapannya. Kalau misalnya memenuhi syarat, makanya setelah itu kita ayak lagi menggunakan pengayak 16 sampai 20 menit. Setelah itu baru kita masukin ke toples, kita homogenkan, kita aduk sampai tercampur secara merata dan diperolehlah hasil granul. Setelah itu kita evaluasi IPC dan kita timbang menggunakan raca analitik dan diperoleh hasil massa granulnya. Kemudian kita masuk ke pencampuran massa granul fase dalam dan fase luar, yaitu massa granul itu kita tuang ke toples, terus kita tambahin sama fase luarnya terdiri dari talkum, magnesium stearat, sama amilum kering. Kita homogenkan, kita aduk, terus nanti diperolehlah massa kempak. Nah, dari massa kempak ini kita langsung cetak aja ke mesin tabletnya dengan patch yang sesuai. Nah, kemudian masuk ke perbedaan formula dan hasil evaluasi, kita masih sama, yaitu buat 100 tablet dengan bobot masing-masingnya itu 250 mg.
Perbedaannya itu cuma ini ya, kita menggunakan larutan pengikatnya itu PVP dengan konsentrasi 5%, dan pelarutnya juga kita menggunakan Aquades. Kemudian ini perhitungan teoritiknya masih sama. Untuk vitamin B nya itu kita timbang 10 gram, PVP nya 1,25 gram, amilum keringnya 2,5 gram, laktosanya 9,25 gram. Nah, untuk magnesium stearatnya juga bisa dilihat, talkum dan amilum keringnya bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian kita masuk ke formula nyatanya. Jadi jumlah tablet yang diperoleh itu setelah diperhitungkan maka dihasilkan 86 tablet. Kemudian bobot tabletnya itu adalah 0,2565 gram. Ini evaluasi granulnya bisa dilihat pada slide. Kesimpulannya juga, ini juga untuk prestasi pengayakannya bisa dilihat pada slide. Dan ini adalah distribusi ukuran partikelnya. Dan ini yang kedua ada bobot jenis, ada kadar manfaat, ada kecepatan alir, ada kadar zat aktif granul, dan ada kadar lembab. Yang kedua kita masuk ke evaluasi IPC, masih sama yaitu ada bobot jenis manfaat, bobot jenis ruah, dan sifat alir. Kemudian ada kadar manfaat. Yang ketiga ada evaluasi tablet. Yang pertama itu ada keseragaman ukuran. Yang kedua itu kemudian kita lihat dulu nih tablet perbandingan diameter dan ketebalan tablet. Nah, ini yang kedua itu ada kekerasan tablet. Yang ketiga ada uji variabilitas. Yang keempat ada keseragaman bobot. Yang kelima ada waktu hancur. Dan ini terkait perhitungan keseragaman bobot bisa dilihat juga pada slide. Dan ini adalah pembahasan hasil evaluasi. Nah, ini masih sama ya. Ini bisa dilihat pada slide untuk pembahasannya. Ini juga bisa dilihat pada slide. Ini juga bisa dilihat pada slide. Ini kemudian ada evaluasi tablet. Untuk pembahasannya bisa dilihat pada slide. Ini juga uji variabilitas, keseragaman bobot bisa dilihat pada slide. Waktu hancur juga bisa dilihat pada slide. Kita masuk ke resep yang keempat. Jadi untuk resep yang keempat itu sama, kita menggunakan PVP tapi pelarutnya etanol dengan konsentrasi masih sama yaitu 5%. Nah, proses pembuatannya juga sama, kita timbang masing-masing bahan. Fase dalamnya itu dengan neraca analitik. Terus fase luarnya juga kita timbang menggunakan neraca analitik. Terus nanti kita buat nih larutan pengikatnya, yaitu kita campurin si PVP-nya, terus kita larutin pakai etanol, kita campur sampai merata. Nah, ini masih sama pencampuran fase dalam dan proses granulasi bisa dilihat pada slide. Terus ini juga itu masih sama kayak slide sebelumnya. Ini juga nanti tinggal dikempak, masih sama. Dan untuk perbedaan formulanya juga masih sama. Ini kita buat 100 tablet dengan bobot masing-masing yaitu 250 mg. Ini juga masih sama. Ini juga untuk perhitungan teoritiknya juga masih sama ya, karena kita menggunakan sama-sama 5%. Nah, ini juga masih sama. Nanti kita peroleh jumlah tablet yang diperoleh adalah 80 tablet. Nah, bobot tabletnya itu adalah 0,255 gram. Terus untuk evaluasi granulnya juga sama, ada granulometri. Terus ini ada presentasi pengayakan, ada grafik granulometri. Terus untuk evaluasi granul yang kedua itu ada bobot jenis manfaat, bobot jenis ruah, kecepatan alir, kadar manfaat, kadar lembab. Nah, untuk yang kedua ada evaluasi IPC masih sama, ada bobot jenis manfaat, bobot jenis ruah, sifat alir, kadar manfaat. Terus yang ketiga ada evaluasi tablet yang terdiri dari keseragaman ukuran. Terus ini ada tabel perbandingan diameter dan ketebalan tablet. Terus yang kedua ada kekerasan tablet. Ketiga ada uji variabilitas. Terus ada keseragaman bobot, waktu hancur. Dan ini ada terkait keseragaman bobot perhitungannya. Dan kita masuk ke pembahasan, masih sama ya pembahasannya, bisa dilihat pada slide. Ini juga bisa dilihat pada slide pembahasannya. Ini juga bisa dilihat pada slide. Bisa dilihat pada slide untuk evaluasi IPC pembahasannya. Ini juga bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat pada slide evaluasi tablet. Ini bisa juga dilihat pada slide. Ini juga ya bisa dilihat pada slide. Ini juga untuk evaluasi tablet waktu hancur. Kita masuk ke kesimpulan hasil resep 4. Jadi dari keempat resep kita bisa lihat nih bahwa resep 4 itu paling baik. Kenapa? Karena dari evaluasi bobot jenis, kadar lembab, seragaman ukuran, kekerasan, uji variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur dia tuh memenuhi syarat. Jadi hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan PVP dengan kadar 5% yang dilarutkan dalam etanol. PVP itu menghasilkan granul dengan sifat aliran yang baik, sudut dia minimum, dan kompaktibilitas yang lebih baik. Pada resep 3 itu kurang baik ya, bisa dilihat juga pada slide alasannya. Ini juga untuk resep 1 juga kurang baik, dan resep 2 juga kurang baik karena evaluasinya
banyak yang tidak memenuhi syarat. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi dan prosedur, yang paling baik itu adalah resep 4. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Ini juga ada referensi yang kita gunakan. Ini ada pembagian tugasnya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.